Dime tu verdad, me diré lo que estás pasando. Tú no sabes cómo estoy sufriendo, todo lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. ¿Será que te llevo a la luna? Y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando, por la calle gritando. Eso me está matando, oh no. Te estaba buscando, por la calle gritando, como un loco tomando. Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede tener y eso no me gusta, eso no me gusta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Iriza Nur Hidayah, selaku moderator dari kelompok 5. Kelompok kami terdiri dari 9 anggota, di antaranya Alia Novianti, Sandi Ardian Al-Amin, Iriza Nur Hidayah alias saya sendiri, Revi Wahyudin, Fitria Zahra, Muhammad Rizki, Ambar Selvia Muldayani, David Muhammad Sarip, dan Nathanael Johannes Marguna. Kami akan mempresentasikan hasil tugas kami. Namun sebelum itu, saya punya sebuah quotes. Kamu dapat memiliki ide-ide brilian, tetapi jika kamu tidak dapat menjelaskannya, ide-ide brilianmu tidak akan membawamu kemanapun. So, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai komunikasi verbal. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja masuk ke pembahasan materi. Kepada para pemateri saya persilahkan. Saya Alia Novianti akan menjelaskan tentang komunikasi verbal menurut Profesor Dedi Mulyana, MA PhD. Komunikasi verbal atau verbal communication ialah bentuk komunikasi yang disampaikan komunikator kepada komunikan dengan cara tertulis, written, ataupun lisan oral. Selain itu, komunikasi verbal juga berkaitan dengan bahasa verbal berbentuk lisan ataupun tulisan. Bahasa mengandung satuan kata atau susunan kalimat yang mengandung makna tertentu di dalam hubungan dan interaksi sosial. Bahasa juga mengandung seperangkat simbol dengan aturan yang dipahami satu komunitas. Perkenalkan, nama saya Sandi Ardian Al-Amin. Di sini saya akan melanjutkan materi. Bahasa menurut Jalaluddin Rahmat dapat didefinisikan secara fungsional dan formal. Bahasa secara fungsional berarti alat yang dimiliki bersama untuk mengungkap gagasan yang menekan dimiliki bersama, karena bahasa hanya dapat dipahami bila ada kesepakatan di antara anggota-anggota kelompok sosial untuk menggunakannya. Dalam konteks komunikasi, bahasa fungsional memainkan peran penting dalam mengungkapkan gagasan dan menerjemahkan pikiran seseorang kepada orang lain. Hal ini merupakan bahasa sarana untuk menyatakan pikiran, perasaan, dan maksud kita. Bahasa secara formal dapat diartikan sebagai sebuah kalimat yang terbayangkan, yang dapat dibuat menurut peraturan tata bahasa dengan menggunakan bahasa formal. Komunikasi dapat menjadi lebih jelas dan mudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Bahasa formal biasanya digunakan dalam situasi resmi atau formal seperti dalam pidato, surat resmi, atau dokumen hukum. Terima kasih. Halo semuanya, saya Iriza Nur Hidayah. Saya akan menjelaskan mengenai peranan bahasa di dunia sosial. Di sini ada 7 peranan bahasa di dunia sosial. Yang pertama yaitu language defines phenomena, dengan arti bahasa mendefinisikan satu gejala sosial. Kita menggunakan simbol untuk mendefinisikan pengalaman, hubungan, orang, perasaan, dan pikiran. Definisi ini kita terapkan membentuk arti dari berbagai hal bagi kita. Sebagai contoh, kemunculan internet telah menyebabkan banyak fenomena linguistik yang menarik, seperti kata dan frasa baru. Kedua yaitu language evaluates phenomena, artinya bahasa menilai gejala. Kata keterangan yang memberikan nilai pada sebuah kata, yaitu sebuah kata yang memiliki beberapa arti yang ditafsirkan secara berbeda oleh orang yang berbeda. Misal saat kita menggunakan ungkapan besar kepala, makna secara harfiahnya bukan orang dengan kepala besar, tetapi
hanya orang yang sombong. Ketiga yaitu language organized experiences, artinya bahasa menghimpun pengalaman. Bahasa adalah alat yang kita gunakan untuk mengkomunikasikan pengalaman kita dan membentuk pemahaman kita. Pada saat yang sama, pengalaman kita membentuk cara kita menggunakan bahasa. Bahasa mengubah cara kita melihat sesuatu. Ini menyatakan bahwa cara orang berpikir dipengaruhi secara langsung oleh bahasa yang digunakan orang tersebut untuk membicarakannya. Misalnya, jika seseorang mendapatkan bahasa baru, pengalaman dan pemahaman mereka akan dibentuk oleh kemampuan mereka untuk berkomunikasi dalam bahasa tersebut. Yang keempat yaitu language allow hypothetical thought. Artinya bahasa memberikan pemikiran hipotesis. Bahasa memungkinkan kita berpikir secara hipotesis dengan memberi kita perspektif yang lebih luas tentang refleksi diri dan pemikiran. Bahasa memungkinkan kita berpikir secara hipotesis karena kita menggunakan simbol. Cara kita menggunakan simbol adalah dengan menamai ide-ide yang kita kembangkan agar ide-ide tersebut tetap berada di dalam pikiran kita dan agar kita dapat merefleksikannya. Kelima yaitu language allows self-reflection. Artinya bahasa memberikan refleksi diri. Bahasa memainkan peran penting dalam refleksi diri karena memungkinkan individu untuk mengekspresikan pikiran, emosi, dan pengalaman mereka. Kita dapat menggunakan bahasa untuk merefleksikan diri kita sendiri. Misalnya, mengajarkan siswa dan individu bagaimana menggunakan refleksi diri dapat membantu mereka mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang tindakan, emosi, dan proses pengambilan keputusan mereka. 6 yaitu language defines relationship. Artinya bahasa menentukan hubungan sosial. Bahasa adalah alat utama yang kita gunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Kata-kata yang kita pilih, nada yang kita gunakan, dan cara kita mengekspresikan diri kita sendiri, semuanya dapat memengaruhi bagaimana pesan kita diterima oleh orang lain dan dapat mempengaruhi kualitas hubungan kita. Dan yang terakhir yaitu language defines perception, artinya bahasa merumuskan persepsi. Kita menggunakan bahasa untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan kita, untuk membantu diri kita sendiri dan orang lain, untuk memahami apa yang ingin kita sampaikan. Misalnya, jika kita melihat seseorang sedang berjalan-jalan dengan seekor anjing peliharaannya, dan kita ingin menceritakannya ke teman kita atau ke orang lain, maka kita akan menceritakan hal tersebut dengan menggunakan bentuk lampau atau kejadian yang sudah berlalu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Revi Wahyudin. Halo semua, perkenalkan nama saya Revi Wahyudin. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 unsur tata bahasa. Dalam 3 unsur tata bahasa, yang pertama yaitu fonologi. Fonologi atau ilmu bunyi itu mempelajari tentang pembendaharaan pengucapan suatu kata menurut fungsinya. Dan yang kedua yaitu sintaksis. Sintaksis atau ilmu nahwu adalah ilmu mengenai prinsip dan peraturan untuk membuat kalimat dalam bahasa alami. Dan yang ketiga yaitu semantik. Semantik atau ilmu pemaknaan bahasa adalah cabang linguistik yang menyelidiki tentang makna bahasa. Misalnya, contoh yang pertama dalam unsur tata bahasa yaitu fonologi. Contohnya adalah dalam bahasa Mandarin, tonjolan suara pada suku kata dapat mengubah makna kata. Sebagai contoh, kata ma dengan nada tinggi berarti ibu, sedangkan ma dengan nada datar dapat berarti kuda. Dan yang kedua yaitu sintaksis. Sintaksis contohnya dalam bahasa Indonesia, urutan kata dalam kalimat bisa berbeda dengan bahasa Inggris. Saya makan nasi memiliki struktur yang sama dengan I eat rice, meskipun urutannya berbeda. Dan yang ketiga yaitu semantik, dan contohnya adalah dalam bahasa sarkastik,
Penggunaan kata atau kalimat dengan makna kontrastif dapat menyampaikan pesan yang berlawanan dengan makna literal. Misalnya, bagus sekali dengan nada sarkastik bisa berarti sebaliknya, bahwa sesuatu yang kita ucapkan itu malahan tidak baik. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Fitria. Halo semua, perkenalkan saya Fitri Azhara dan di sini saya akan membahas mengenai fungsi bahasa. Adapun fungsi bahasa yang pertama itu sendiri adalah sebagai alat untuk menamai, menjuluki, dan memaknai benda sehingga dapat dirujuk pada saat berkomunikasi. Sebagai contoh, di sini saya membawa buku. Ini adalah buku dan semua orang tahu bahwa ini adalah buku. Jadi sehingga ketika seseorang tengah berbicara mengenai buku, orang yang diajak berbicara itu bisa mengerti bahwa oh, buku itu seperti ini. Kemudian fungsi kedua adalah sebagai alat untuk mentransmisikan atau menyampaikan informasi sehingga bisa disampaikan kepada orang lain. Jelas, bahasa sendiri adalah sebagai alat komunikasi yang dimana komunikasi itu berfungsi sebagai penyampaian informasi sehingga dengan bahasa informasi akan bisa lebih mudah tersampaikan. Kemudian fungsi ketiga adalah sebagai alat untuk membangun dan memelihara hubungan sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia kerap membutuhkan makhluk lain dalam hidup. Dan dalam proses penerapannya, aktivitas sosial ini kerap membutuhkan yang namanya komunikasi, yang dimana dalam komunikasi itu sendiri jelas membutuhkan bahasa untuk membantu proses komunikasi. Dengan demikian, jelas bahwa salah satu fungsi bahasa adalah sebagai alat untuk membangun atau memelihara kehidupan sosial. Kemudian fungsi keempat adalah sebagai produk kebudayaan lokal suatu daerah, yang dimana Indonesia sendiri negara kepulauan yang memiliki ratusan pulau, ratusan ras, dan ratusan bahasa. Hal ini apabila dikembangkan dengan baik maka akan menjadi daya tarik Indonesia di mata dunia. Kemudian fungsi kelima adalah bahasa sebagai media untuk mengungkapkan jati diri. Setiap manusia atau setiap individu, kita berhak untuk mengatakan apapun yang ingin kita katakan mengenai diri kita. Kita bebas untuk membranding diri kita atau memperkenalkan diri kita seperti apa sih kita ingin dilihat oleh orang lain. Sehingga dengan demikian orang-orang akan mengerti bahwa oh, dia ini orangnya seperti ini dan dia itu orangnya seperti itu. Kemudian fungsi keenam atau fungsi terakhir adalah bahasa sebagai perantara untuk menyampaikan gagasan dan emosi kepada orang lain. Dengan bahasa, seseorang bisa menyampaikan apa yang mereka rasakan atau mereka pikirkan. Dengan bahasa pula, seseorang bisa menyampaikan feedback dari apa yang orang lain katakan. Demikian 6 poin dari fungsi bahasa yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mama Rizky akan melanjutkan materi. Saya akan menyampaikan 7 kesalahpahaman berbahasa atau misunderstanding. Yang pertama adalah equivokal atau saat kita menggunakan kata yang bermakna ganda. Contohnya adalah saat kita menggunakan kata orang tua yang dapat berarti ayah dan ibu kita ataupun orang yang lebih tua daripada kita. Yang kedua ada relative word atau penggunaan kata-kata perbandingan. Contohnya adalah saat kita menggunakan kata cepat dan lambat. Yang ketiga, ada abstract language atau kata-kata yang jarang digunakan. Contohnya adalah kita menyebutkan kata petahana untuk menyebut pemerintahan yang sedang menjabat. Ada kata slang atau penggunaan kata-kata jargon non formal. Contohnya, saat kita menggunakan kata jayus yang dapat berarti sesuatu yang tidak lucu. Selanjutnya adalah disruptive language atau memadukan fakta dan opini. Contohnya adalah kamu tidak datang ke ulang tahunku. Kamu pasti tidak peduli denganku. Kamu tidak datang ke ulang tahunku adalah fakta, dan kamu tidak peduli denganku adalah opini. Selanjutnya ada emotive language atau penggunaan kata-kata yang mengandung stigma. Contohnya adalah kalimat wanita harus selalu berakhir di dapur. Selanjutnya ada euphemism atau penggunaan kata-kata yang diperhalus. Contohnya adalah kita menggunakan kata ruda paksa untuk memperhalus kata perkosa. Selanjutnya, yang terakhir adalah gobbledygook atau penggunaan kalimat tanpa kata penghubung. Contohnya adalah saya pergi ke stasiun Bandung, makan, tidur. Selanjutnya, kalimat yang benar itu digunakan kata penghubung sehingga berbunyi saya pergi ke stasiun Bandung lalu makan dan tidur. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ambar Salvia Muldayani. Di sini saya memberikan cara bagaimana menghindari salah paham dalam bahasa. Yang pertama, ada pragmatic rules, yaitu aturan yang menggunakan bahasa untuk kepentingan berbuat dan bertindak. Yang kedua ada semantic rules, yaitu aturan yang memakai kata dalam frase berdasarkan makna tertentu. Makna mengandung denotatif dan konotatif. Yang ketiga, synthetic rules, yaitu mengarahkan penstrukturan kata dan frase di dalam pesan. Ini berkaitan dengan kelengkapan kalimat. Ada subjek, predikat, dan objek. Perkenalkan, nama saya David Muhammad Sarif. Saya di sini ingin menjelaskan tentang penggunaan kalimat dalam berbicara. Yang pertama, gunakan kalimat konkret, yaitu jelas dan tidak abstrak. Contohnya seperti saya David Muhammad Sarif, mahasiswa Stikom Bandung 2023 konsentrasi multimedia. Itu termasuk contoh konkret. Sedangkan contoh abstraknya yaitu matahari terbenam sangat indah. Kemudian yang kedua, gunakan kalimat deskripsi dan tidak evaluatif atau tidak terlalu umum. Contoh kalimat evaluatif yaitu saya hari ini membawa beberapa bahan diskusi untuk sesi kali ini. Kata bahan diskusi masih terlalu umum. Apakah bahan diskusi yang saya bawa itu berupa kain, baju, ataupun yang lainnya? Kalimat tersebut bisa dikatakan kalimat deskripsi apabila kata bahan dan bahan diskusi diganti dengan topik permasalahannya. Contoh seperti saya hari ini membawa beberapa topik permasalahan yang akan digunakan untuk sesi kali ini. Maka kalimat tersebut sudah termasuk kalimat deskripsi. Perkenalkan, nama saya Nathanael Johannes Maguna. Di sini saya ingin menjelaskan tentang slide yang ke-9. Berikut merupakan gaya berkomunikasi verbal. Low context atau pesan yang disampaikan jelas versus high context kurang jelas. Elaborate context, konteksnya rumit dan mendetail versus succinct context atau konteks ringkas. Formal, baku dan resmi serta sesuai tata bahasa versus informal, tidak baku dan tidak resmi. Oke teman-teman semuanya, selesai sudah presentasi kami pada kali ini. Terima kasih kepada teman-teman semua atas perhatiannya. Terima kasih juga kepada para pemateri yang telah mempresentasikan hasilnya. Kami dari kelompok 5 izin undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan dari kami karena kami juga manusia yang tidak luput dari kesalahan. Pisau diasah untuk bertani, bawa ke ladang naik pedati. Selesai sudah presentasi kami, semoga dapat memberi arti. Saya Eriza Nur Hidayah selaku moderator dari kelompok 5 izin undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.